Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irfan. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, Ibu Mami ada keperluan apa ini datang menemui saya? Begini Pak Irfan, sebetulnya ada yang ingin sedikit saya sampaikan, ingin menemukan solusi bersama Pak. Menemukan solusi bersama. Saya butuh arahan seperti itu. Ya, kalau boleh tahu itu solusi untuk permasalahan apa, Bu? Begini Pak, sebetulnya ada hal yang membuat saya gelisah dan resah ya Pak, karena saya itu apa ya Pak, kemarin ketika waktu ada pengawas, waktu di supervisi itu Pak, itu yang membuat saya menjadi resah. Ya, jadi Ibu resah, gelisah, karena kemarin habis disupervisi oleh pengawas, begitu Bu? Iya Pak. Ya. Kalau boleh saya tahu, maaf Pak, apakah Pak Irfan ada waktu Pak? Iya. Ya, kebetulan ini kegiatan sudah selesai semua, jadi untuk berdiskusi dengan Bu Mami kita ini ya masih banyak waktu, monggo. Yang penting nanti disampaikan saja permasalahannya apa biar kita bahas bersama gitu. Iya Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari ya belakangan ini kan saya kepikiran terus dan saya itu tidak tenang karena kemarin pas kejadian itu Pak, waktu Pak pengawas datang, terus supervisi pembelajaran dan lalu itu kebetulan mengajarnya hanya monoton dengan ceramah gitu Pak, belum apa ya Pak, berpihak pada murid seperti itu Pak. Ya, jadi ketika kemarin di supervisi, Bu Mami itu merasa ketika mengajar atau ketika disupervisi itu monoton dan menggunakan ceramah saja. Gitu ya Bu ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, dari sini Bu Mami itu percakapan diskusi kita hari ini itu tujuannya itu pengen ke arah mana? Bu Mami pengen yang seperti apa ini? Ya, saya berharap saya apa ya Pak, bisa menemukan solusi lah. Saya harap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak, seperti itu. Ya, berarti Bu Mami pengen menemukan solusi terkait kegiatan belajar mengajar nggih. Iya Pak. Oke. Kemudian tadi sudah Bu Mami sampaikan ketika supervisi, kemudian monoton dan ceramah, itu apakah setiap Ibu mengajar itu selalu seperti itu atau hanya ketika saat supervisi kemarin saja? Mas, kebetulan hanya waktu kemarin saja Pak. Ya, begini saya juga menyampaikan pada Bapak pengawas ya, kalau selama ini saya juga mengajar, terkadang menggunakan alat peraga atau media-media pembelajaran yang lain Pak, misalkan dengan audio YouTube gitu, audio visual seperti itu Pak, gambar-gambar, alat peraga, tapi kan tidak selalu seperti itu. Pas kebetulan kemarin, pas di supervisi, saya itu tidak persiapan seperti itu Pak, tidak membawa alat peraga. Jadi Ibu Mami itu ketika mengajar biasanya kreatif ya Bu, menggunakan alat peraga, kemudian menyiapkan
sebelum kegiatan pembelajaran, tetapi saat supervisi tadi kegiatan pembelajarannya monoton dan ceramah. Ya, di situ kira-kira menurut Bu Mami letak kesalahan Bu Mami itu ada di mana itu? Kenapa bisa monoton atau ceramah? Mungkin kan letak kesalahan saya itu kurang pembelajaran yang saya lakukan Pak Irfan, itu kurang berpihak kepada peserta didik Pak. Jadi masih berpusat kepada guru. Seperti itu Pak. Kurang berpihak pada murid ya. Nah, Iya, sebelum kegiatan supervisi, Bu Mami itu melakukan suatu persiapan atau bagaimana supaya supervisinya lancar atau bagaimana, Bu? iya, saya sebelumnya melakukan persiapan-persiapan dulu Pak, seperti modul ajar, seperti itu. Tapi pas kebetulan alat peraga yang saya bawa itu tidak ada seperti itu Pak. Berarti tetap sudah disiapkan, Iya Pak. tapi saat supervisi alat peraga yang diharapkan itu tidak ada. Ya. Nah, itu berarti apa namanya? Bu Mami itu seharusnya bagaimana ini ke depannya supaya supervisi itu bisa berjalan dengan baik dan tidak monoton. Mungkin kedepannya saya akan betul-betul menyiapkan ya Pak ya sebelum supervisi dilakukan, apa-apa yang akan menjadi persiapan pembelajaran saya nantinya, materi apa, terus alat beraganya seperti apa saja yang diperlukan, saya harus benar-benar menyiapkan sebelumnya Pak. Jadi yang diharapkan oleh Bapak pengawas bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid itu akan tercapai seperti itu. Ya, berarti itu tadi Bu Mami sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang Bu Mami tadi sampaikan di awal diskusi ya Bu ya. Itu solusi yang sangat baik. Nah, tinggal nanti Bu Mami mulai kapan ini membiasakan diri menyiapkan pembelajaran ini sebelum mulai KPM. Ya, saya akan mulai eksekusi mulai besok, Pak. Secepatnya agar pembelajaran dapat lebih efektif. Ya. Untuk itu Bu Mami bisa sendiri atau harus berkolaborasi nih. Tadi kan disampaikan juga ketika supervisi, oh ini ternyata materi ini saya belum punya apa namanya alat peraganya. Nah, itu kan barangkali apa namanya bisa disiasati dengan sesuatu cara. Oh iya Pak, Untuk menyiasatinya kira-kira ada nggak di benak Ibu? tentu ada ya Pak. Yang saya lakukan akan berkolaborasi dengan teman yang nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat di kantor. Saya akan menanyakan tentang media pembelajaran atau alat peraga yang saya butuhkan. Nanti kita bisa sharing seperti itu, Pak. Ya. Jadi untuk menyiapkan alat peraga, Bu Mami akan berkolaborasi dengan teman ya Bu ya, Iya, begitu. Pak. Betul Ya, sekali, itu Pak. juga sangat bagus sekali solusinya. Kemudian dari solusi tersebut akan Ibu Mami praktekkan mulai besok begitu Bu. Betul, Pak. Iya, karena besok sudah mulai kegiatan belajar mengajar kembali ya Bu ya. Ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana Bu Mami akan ini tadi kan udah ini ya dapat solusinya. Nah sekarang tadi ukuran ketercapaian solusi yang Bu Mami sampaikan itu seperti apa? Ada gambaran nggak? Ukuran ketercapaiannya mungkin bisa
90%-an lah Pak akan Ya, tercapai. berarti sudah yakin ya Bu ya? Iya Pak. Ya, berarti solusinya sangat baik dan bisa yakin diterapkan. Ya, kemudian apalagi kira-kira Bu yang perlu kita diskusikan lagi? Oh iya Pak, mungkin karena tadi Bapak pengawas juga kiranya kurang berkenan dengan pembelajaran tentang saya ya Pak. Menurut Pak Irfan, apakah saya perlu menemui Bapak pengawas dulu atau gimana Pak? Oh, tadi Bapak pengawas kurang berkenan. Kalau boleh tahu itu kurang berkenannya itu seperti apa Bu? Kan saya pembelajarannya monoton, beliau mengkritiki seperti itu Pak. Jadi apakah saya perlu menemui beliau untuk meminta maaf? Kemudian seperti yang telah Pak Irfan tadi berikan gambaran dan solusinya bahwa saya akan mengeksekusi atau melaksanakan dari ide tadi secepatnya seperti itu Pak. Ya. Menurut Bu Mami, apakah perlu menyampaikan permohonan maaf ke pengawas? Sepertinya menurut saya perlu Pak. Ya, alasannya seperti apa? Agar beliau menjadi apa ya Pak? Sebenarnya kembali saya juga bisa menemukan kepercayaan diri saya lagi seperti itu Pak. Biar saya juga dalam pembelajaran juga tenang seperti itu. Nah, berarti meminta maaf terhadap tadi karena ketika supervisi pembelajarannya monoton, tujuannya supaya lebih mantap lagi ketika besok melakukan kegiatan pembelajaran. Betul. Seperti itu. Ya, itu solusi yang luar biasa juga untuk meyakinkan diri ke depan supaya lebih baik lagi. Itu solutif sekali. Kemudian dari percakapan kita hari ini, kesimpulan yang bisa Bu Mami dapatkan apa saja Bu? Alhamdulillah Pak, pada percakapan kita ini saya mendapatkan pencerahan dari Pak Irfan bahwa saya kedepannya harus mempersiapkan, betul-betul mempersiapkan untuk kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan agar hasilnya dapat maksimal, dan juga saya akan menemui Bapak pengawas agar beliau bisa memaafkan saya atas pembelajaran yang monoton yang saya lakukan seperti itu Pak Irfan. Ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah ya Bu ya, Bu Mami bisa menceritakan semua permasalahannya, kemudian mencari solusinya sendiri, dan besok akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan yang telah Ibu sebutkan tadi. Ya, sekiranya ada lagi Bu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak, kiranya cukup. Terima kasih atas waktunya, saran-saran dan masukannya, sehingga saya sekarang merasa lebih lega dan plong Pak. Terima kasih. Gitu. Kalau membutuhkan bantuan untuk kolaborasi atau untuk berdiskusi bisa bertemu saya lagi ya Bu ya, jangan malu-malu. Pokoknya kita bersama-sama memajukan sekolah kita dan pendidikan pada umumnya. Gitu. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak, mohon maaf. Saya harus mengikuti anak-anak kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.